Dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning Rp3.000. Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning Rp3.000? Tadi Pak Kemal nanya, kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Gitu. Nanti saya ceritain kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, tadi bicara dengan Pak Kemal. Kok nggak dikasih gratis aja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program nasi kuning saya, kemarin siang baru dibuka di Kelurahan Menteng, Jalan Anyar, bekerja sama dengan SMP negeri setempat. Itu nasi kuning, tapi dia seminggu sekali. Saya biasa buka Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet. Saya ada di Semarang, di depan markas tentara Kesatrian, di Bandung, di depan markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada 2. Terus kita ada di Cimanggis, Kerawang, dan Jakarta. Jakarta cukup banyak kita. Di kantor Sunter, di Masjid Baba Alun, di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak. Dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuma kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1.000 porsi per hari. Subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750 juta untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabikul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri.
tapi dicariin duitnya. Kuning ini adalah bagian sedekah saya sebenarnya. Saya umur 60, saya panggil staf saya bilang saya kasih uang 10 juta. Buat apa ini? Saya bilang saya mau kasih makan orang. Loh, bulan puasa aja Pak? Enggak, saya mau setiap hari. Saya debat, kenapa setiap hari? Saya bilang setiap hari Tuhan kasih saya rezeki. Tuhan kasih saya oksigen. Tuhan kasih saya tenaga buat gerakan tangan saya. Tuhan kasih pandangan saya, mata saya. Tuhan kasih kuping saya bisa mendengar. Jadi saya wajib memberikan makan kepada orang yang saya bisa. Ini uang 10 juta. Alhamdulillah 10 juta sampai hari ini uang itu nggak habis. Dari 6 Februari 2018, 1,5 tahun sampai sekarang. Bahkan surplus, uangnya surplus. Sampai saya bilang, saya kapan sedekahnya? Saya lucu bahwa ada orang mengatakan, kenapa dijual 3.000 kalau banyak duit? Nggak dikasih gratis. Saya bilang, saya nggak mau memonopoli sedekah. Bukan hanya bisnis yang nggak boleh dimonopoli, tetapi sedekah juga nggak boleh dimonopoli. Maksudnya apa? Kalau saya kasih gratis, berarti sedekahnya saya monopoli. Saya jual 3.000, saya membuat perdagangan nasi kuning ini menjadi ajang sedekah dari kita untuk kita. Contohnya, saya di depan gedung PMI DKI di Keramat Raya nomor 47. Saya sedang melayani nasi kuning. Tukang parkir makan bayar 3.000. 2 menit kemudian dia balik lagi, dia bawa bapak-bapak tua pakai tongkat. Pak, nih saya mau sedekah buat bapak tua ini, dia bayar 3.000. Jadi buat ajang sedekah. Dan juga secara gengsi mereka membeli, bukan minta dan dikasih saja. Lalu saya melayani juga di Ujung Berung di Bandung. Itu di depan markas tentara Yon Sipur. Saya suka sedih melihat teman-teman kita dari TNI, prajurit-prajurit itu makan di situ. Dan saya tanya sama dia, Pak, bermanfaat nggak ini? Pak, ini sangat bermanfaat Pak, 3.000. Saya kalau beli 15.000. Saya bilang manfaatnya bagaimana? Bapak tahu nggak, di kampung uang 12.000 itu bisa buat lauk pauk 1 hari 1 malam, katanya. Jadi bermanfaat sekali. Saya sekolah Pak, itu udah pakai uang orang tua, utang pinjam dan jual sawah kadang-kala. Terus setelah saya sekolah, saya kerja, saya harus ngebiayain adik saya, ngebiayain orang tua saya. Kalau saya punya istri, saya harus ngebiayain istri saya. Ini sangat bermanfaat dan membantu sekali, katanya. Oke, saya bilang. Terus saya bilang kepada teman-teman juga, makanan yang kita sediakan, kita jual 3.000, nggak boleh kita masak sendiri, atau kita bawa catering dari luar. Saya selalu tekankan, berdayakan warung-warung setempat. Itu saya belajar dari waktu saya memberikan buka puasa gratis setiap bulan di depan rumah saya. Sejak saya jadi mualaf itu, depan rumah saya ada masjid di daerah Pasar Baru. Saya bilang sama supir saya, tolong kasih 100 bungkus nasi setiap hari buat orang buka puasa di sana. Beli dari warung, itu ada 5 warung, warung A, B, C, D gantian, saya bilang. Terus supir saya marah sama saya, Pak, kenapa nggak beli dari istri saya? Istri saya kan dagang nasi uduk, katanya. Dia merengut ya, terus saya bilangin, kamu sudah ada kerjaan dari saya, istri kamu dagang. Kalau nanti saya beli dari kamu, yang dapat berkah orang yang kaum duafa yang kepengen buka puasa, tapi warung-warung yang ada angkara murka, karena yang biasanya orang-orang makan di warung setempat itu akan sepi karena kita kasih gratis di sini. Ini hukum ekonomi, saya bilang. Nah, akhirnya dia ngerti, ya deh Pak. Nah, jadi kita pakai pola itu sampai nasi kuning sekarang pun saya punya di Semarang, saya punya di Cimanggis, di Kerawang ada. Itu yang di Cimanggis, Kerawang, Bandung ada 2, yang satu lagi Bandung, Cimanggis, Kerawang itu dari Arta Graha Peduli yang mengadopsi. Dia bilang, boleh nggak saya buka nasi kuning ini, saya minta programnya. Boleh. Jadi kita juga di Semarang ada, di Jakarta kita ada di Sunter, di Masjid Baba Alun, di Sultan Iskandar Shah, dan bahkan di Kemayoran. Nah, memang
Orang bilang duitnya dari mana, saya juga nggak tahu. Duit saya sendiri belum keluar banyak. Dan alhamdulillah teman-teman, supaya kita ketahui, saya 1 bulan lalu ada tukang ojek datang kasih uang 1 juta rupiah buat nasi kuning. Saya nggak terima, waktu itu saya bukan nggak terima, diterima oleh staf saya lagi nggak ada. Ditanya, kenapa nyumbang ini? Oh, saya pernah waktu nggak punya uang, saya ikut makan di sini. Sekarang saya ada rezeki. Padahal kalau lihat tukang ojeknya, kacamatanya aja pecah-pecah kacanya. Dia harusnya bisa beli kacamatanya, tapi dia mau ikut nyumbang. Oke, saya bilang diterima dan diucapkan terima kasih. Jadi ada saudara-saudara dari teman-teman Nasrani datang makan, naik mobil Mercy. Staf saya sudah sempat seuzon. Orang naik Mercy, makan. Saya bilang jangan marah, nggak apa-apa. Dia bayar 3.000 terima, nggak bayar juga terima. Kenapa begitu? Saya bilang pahala kebaikan dia kalau dia nggak bayar, dia bayar 3.000 itu buat kita, nggak ada masalah kok. Akhirnya yang udah seuzon, tahu-tahu ibu-ibu dari kaum Nasrani itu memberi bungkusan di amplop, kita buka. 50 ribuan 1 gepok. Saya panggil, ibu maaf, ini duit ibu kebanyakan. Kenapa? Dia nanya, saya yang membuat saya terenyuh. Karena saya Nasrani, nggak boleh. Oh bukan begitu, saya cuma bilang ini uang ibu kebanyakan. Nggak punya agama apapun juga boleh bu makan di sini. Mau nyumbang juga boleh, nggak nyumbang juga boleh, saya bilang itu. Dia bilang, saya minta proposal boleh nggak sama nomor rekening, saya mau ini. Bu maaf, ini sedekah pribadi, nggak bikin proposal dan nggak punya nomor rekening. Kalau ibu mau berbagi, silakan datang aja. Nah akhirnya dari teman polisi Jakarta Utara setiap Senin kirim 1 juta, Kamis kirim 1 juta. Teman-teman marinir dari Kodamar di Kelapa Gading setiap Selasa kirimin 30 bungkus nasi kuning dan Jumat kirimin